Halo Sobat channel Cahaya Belajar Bersama. Hari ini channel Cahaya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya mengenai area praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Untuk contoh soal pertama yaitu tentang area praktik keperawatan berdasarkan etik. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Prinsip etik keperawatan merupakan salah satu contohnya. Seperti yang kita tahu, prinsip etik keperawatan ada 8. 5 diantaranya yang ada pada option. Sebelumnya, Sobat Cahaya semua harus tahu terlebih dahulu definisi atau perbedaan dari option A sampai E. Yuk kita bahas satu persatu. Option A, autonomi. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusannya sendiri. Dalam artian lain, perawat tidak boleh memaksa hak pasien. Terapi yang diberikan kepada pasien harus sesuai dengan persetujuan pasien. Option B, justice. Justice atau keadilan direfleksikan perawat dalam pemberian pelayanan yang adil tiap pasien. Tidak ada yang diistimewakan, semua sama. Option C, veracity. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran atau kejujuran. Option D, fidelity. Dalam keperawatan, prinsip ini berarti perawat harus berkomitmen dan menepati janji kepada pasien. Dan terakhir option E, confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip ini perawat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien, baik saat pasien masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi jawaban yang sesuai dan yang paling tepat yaitu adalah A, autonomi, di mana perawat tersebut terlebih dahulu melakukan informed consent. Informed consent dalam keperawatan adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya. Memberikan informed consent dan menjelaskan tujuan itu merupakan salah satu hak dari pasien. Lanjut soal kedua tentang area praktik keperawatan berdasarkan legal. Dalam mengerjakan suatu soal, baca dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan pada soal yaitu surat izin praktik atau SIP diatur dalam. Mau tidak mau, kita harus hafal atau tahu undang-undang yang mengatur tentang kesehatan atau keperawatan. Surat izin praktik atau SIP itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 264, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 ini mengatur tentang kesehatan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Kita tinjau option lainnya. Untuk diketahui Sobat Cahaya semua, option yang A, B, dan C ini undang-undang yang mengatur tentang kesehatan. Sedangkan untuk option yang D dan E ini undang-undang yang mengatur tentang keperawatan. Option yang A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 itu membahas tentang hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Option C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan kesehatan. Option yang D, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 20 mengatur tentang masa berlaku surat izin praktik perawat atau SIPP. Jadi SIPP dan SIP beda ya Sobat Cahaya semua. Option yang E, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5 tentang pendidikan tinggi keperawatan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Soal ketiga, contoh soal tentang area praktik keperawatan berdasarkan peka budaya. Seperti biasa, kalau menemukan soal yang panjang, baca dulu pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini yang ditanyakan adalah langkah pertama yang harus dilakukan seorang perawat berdasarkan kasus tersebut. Terlebih dahulu, Sobat Cahaya harus tahu definisi atau makna dari masing-masing option itu apa. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, option A sampai E ini merupakan perencanaan dan pelaksanaan keperawatan kultural. Option A yaitu cultural care preservation atau maintenance.
di mana perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan pada tahap ini adalah: pertama, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Kedua, bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Ketiga, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Option B, cultural care accommodation atau negotiation, di mana perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan adalah: pertama, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Kedua, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang ketiga, apabila konflik tidak terselesaikan, lanjut negosiasi. Option C, cultural care repartening atau reconstruction, merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan adalah: pertama, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Kedua, tentukan tingkat perbedaan klien melihat dirinya dari bentuk budaya kelompok. Ketiga, gunakan pihak ketiga bila perlu. Keempat, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Kelima, beri informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Sedangkan option yang D itu sama dengan A, cultural care preservation. Dan option yang E itu sama dengan B, cultural care accommodation. Kata kunci pada soal di mana seorang pasien menolak untuk diberikan transfusi karena pasien tersebut menganut suatu keyakinan atau pemahaman. Jadi, langkah pertama kita sebagai seorang perawat dalam menghadapi perbedaan budaya tersebut adalah A. Yang pertama dulu, identifikasi terlebih dahulu perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang kedua, bersikap tenang, tidak terburu-buru terhadap klien. Yang ketiga, mendiskusikannya tentang kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat, supaya ada titik terang terhadap intervensi yang diberikan, apakah tetap diberikan atau tidak dilakukan. Bagaimana Sobat Cahaya semua? Sudah ada ya gambaran soal-soal tentang prinsip etik keperawatan berdasarkan etik legal dan peka budaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.